Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini saya akan menyampaikan proposal pengajuan dana kepada investor untuk berinvestasi atau bekerja sama dengan kami owner Sweetology. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Josephine Meliani Hadiprana yang hari ini saya akan didampingi oleh rekan saya yang bernama Gisela Virgi Leo Elnando. Pada hari ini kami akan menjelaskan beberapa hal yang memengaruhi faktor-faktor untuk mengajukan dana investasi kepada investor kami. Toko kami, Sweetology, adalah toko makanan manis yang menghadapi masalah dalam penyimpanan makanan yang sensitif terhadap panas. Selain itu juga keterbatasan modal menghambat mengembangkan usaha, perbaikan usaha, dan strategi pemasaran yang lebih baik di tengah persaingan yang ketat. Tujuan utama proposal ini adalah untuk mendapatkan dukungan modal. Nah, strategi perusahaan. Untuk mencapai visi dan misi tersebut, perusahaan menetapkan strategi yang disebut Total Solution dengan penekanan pada 1. Kemampuan membuat usaha perdagangan dan memberikan pelayanan yang berbeda dari semua toko yang berada di sekitar wilayah dengan beraneka ragam dan inovatif. 2. Kemampuan menjual produk dan pelayanan yang tinggi. Ketiga, kemampuan menjual dalam waktu singkat tanpa meninggalkan kualitas pelayanan yang ada. Dan keempat, mampu mengantisipasi kondisi yang baik, penanganan pelanggan secara detail dan lengkap. Kami mempunyai visi dan misi. Visi dari toko kami adalah menjadi toko permen inovatif dan terpercaya dengan menghadirkan berbagai jenis permen yang berkualitas tinggi, beragam rasa, dan kemasan yang menarik dan dapat memberikan kebahagiaan bagi setiap konsumen. Nah, kemudian ada misi dari toko kami. Misi yang pertama adalah menyediakan produk permen yang berkualitas tinggi dengan bahan yang aman dan rasa yang bervariasi sesuai dengan selera konsumen. Yang kedua, meningkatkan kreativitas dan inovasi dalam bentuk, warna, serta kemasan permen agar sesuai dengan tren pasar. Memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan dengan suasana toko yang nyaman dan ramah. Nah, keempat, membangun hubungan baik dengan konsumen dan mitra usaha yang menciptakan jaringan bisnis yang berkelanjutan. Dan yang terakhir, mengembangkan usaha secara bertahap melalui promosi yang efektif dan manajemen keuangan yang baik agar toko dapat terus berkembang. Selanjutnya, budaya perusahaan. Nah, dalam toko kami Sweetology, kami menerapkan beberapa budaya perusahaan seperti menangani usaha secara profesional, semangat tangguh dan terpercaya, memahami dan memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan, menciptakan suasana keharmonisan baik internal perusahaan maupun hubungan eksternal dengan pelanggan, pesaing, dan instansi yang terkait. Yang terakhir, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan karyawan dalam segala bidang secara terus-menerus. Analisis pasar dan pemasaran. Nah, produk dan jasa yang kami hasilkan adalah menjual berbagai macam permen dan makanan manis. Keunggulan produk yang dimiliki adalah pelayanan yang baik juga dilengkapi dengan fasilitas yang baik, harga jual kompetitif untuk masyarakat, dan letak toko yang strategis. Kegiatan pemasaran kami ada 3. Yang pertama ada personal selling. Semua karyawan toko Sweetology telah menerapkan kegiatan pemasaran personal selling dengan melakukan SOP atau standar operasional prosedur yang sesuai kepada konsumen. Yang kedua ada brosur. Sweetology telah membuat brosur yang sangat menarik untuk mengambil hati konsumen, menempelkan beberapa lembar pada pusat-pusat keramaian, dan kami juga memposting di media sosial. Nah, kegiatan pemasaran yang ketiga yaitu iklan atau advertising. Sweetology telah membuat iklan berupa gambar maupun video yang telah kami unggah dalam media sosial kami, ditambah dengan beberapa konten menarik yang telah kami buat. Selanjutnya, kami akan menjelaskan mengenai target atau segmen pasar yang dituju. Hal ini sangat penting, dan target pasar kami adalah remaja dan anak-anak. Remaja yang gemar bersuah foto dan anak-anak yang menyukai makanan manis. Karena kami memiliki tempat yang instagramable dan tentu saja karena kami menjual makanan manis yang kebanyakan anak-anak pasti suka. Selanjutnya kami juga mempunyai rencana pengembangan usaha. Ada 2 rencana. Yang pertama adalah strategi pemasaran. Strategi pemasaran ini sangat berpengaruh terhadap pengembangan usaha, sehingga kami ingin meningkatkan strategi pemasaran kami. Kami berencana untuk membangun usaha kami dengan strategi pemasaran yang lebih baik.
dengan menggunakan media sosial yang sedang ramai diperbincangkan. Sehingga ketika kami dapat membuat konten-konten yang menarik bagi masyarakat, kami juga akan mendapatkan laba dari konten tersebut. Juga menarik penonton untuk mengunjungi toko kami. Selanjutnya, kami berencana untuk meningkatkan kualitas SDM dan organisasi. Meningkatkan kualitas SDM atau sumber daya manusia tentunya sangat berpengaruh terhadap perkembangan usaha ini. Kami dapat memberikan atau mengadakan pelatihan untuk para SDM yang ada sehingga dapat memperbaiki juga kualitas produk dan meningkatkan pelayanan kepada konsumen. Organisasi yang ada dalam toko ini juga harus dapat berkomunikasi dengan baik untuk keberlangsungan usaha ini. Selanjutnya, kami akan memaparkan manfaat kerjasama investasi dengan toko kami, yaitu Sweetology. Melalui kerjasama investasi ini, kami berharap dapat membangun kemitraan strategis yang tidak hanya berfokus pada penyediaan modal, tetapi juga pada pengembangan produk, pemasaran, dan distribusi. Kerjasama dengan investor akan memperkuat posisi usaha kami dalam bidang kuliner, terutama makanan manis, yang kompetitif, dan kami juga dapat memperluas jangkauan konsumen, serta mempermudah dalam melakukan usaha ini. Dengan berbagi sumber daya dan resiko, kerjasama ini menjadi fondasi yang kuat bagi pertumbuhan bisnis berkelanjutan dan menguntungkan pihak pengusaha dan tentu saja pada pihak investor sendiri. Demikian penjelasan mengenai toko kami, yaitu Sweetology, dan proposal pengajuan investasi kepada Anda. Kami berharap Anda sekalian dapat melakukan kerjasama dan bergabung bersama kami di toko ini. Keputusan kami kembalikan kepada tangan investor untuk memutuskan kerjasama ini. Sebagai penutup, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Untuk pertanyaan dan informasi yang lebih lanjut terkait seminar proposal bisnis, bisa hubungi kami dengan nomor di bawah ini atau menghubungi kami via email yang ada di bawah ini. Sekian dari kami, terima kasih. Semoga Anda berminat bekerja sama dengan kami.